mempersiapkan dari awal, baik secara, kalau kita ngomong masalah asuransi gitu ya, baik secara kesehatannya sudah ada, kemudian, apa namanya, critical illness-nya juga ada, gitu ya. Sekarang juga untuk melengkapi lagi ya, namanya, eee, customer itu banyak permintaan, "Saya sudah punya ini, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini." Nah, sekarang kita lengkapi lagi, dengan produk tradisional, ini produknya tradisional ya Bapak Ibu, bukan unit link ya, tapi ini produk tradisional, diingat ya. Jadi nanti, jangan sampai ke-distract dengan produk yang lain, saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena ini produk tradisional ya, ini produk tradisional. Walaupun kita juga kemarin sudah ngeluarin beberapa produk tradisional, gitu ya. Nah, produk ini berkaitan sama waris ya, tujuannya untuk Bapak Ibu nanti kalau terjadi kondisi ataupun, penyakit gitu ya, maka akan di-cover, kan gitu ya, akan mendapatkan, eee, apa namanya, eee, uang pertanggungan, kan gitu ya. Untuk siapa? Untuk keluarga yang ditinggalkan, kan gitu. Ya disiapin dari sejak dini, jangan sampai, kalau nanti sudah berjalannya waktu, sudah mepet-mepet, baru nanti mencari-cari, kan ya mungkin gitu ya. Tapi kalau ini beda Pak dengan produk yang sebelumnya, beda ya, sangat beda gitu ya. Karena itu kita adain sosialisasi untuk Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Inilah perlunya mempersiapkan waris sejak awal. Siapa sih pangsa marketnya gitu ya, marketnya untuk siapa? Untuk kalangan semuanya boleh boleh masuk kalau di sini. Biasanya ada yang tanya, "Ini nanti untuk siapa Pak aslinya?" Untuk semuanya boleh masuk ya, karena perlindungannya sangat tepat ya, nanti kita lihat spek produknya gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, yang pertama kita mempersiapkan solusi asuransi jiwa untuk masa depan keluarga tersayang. Yang pasti keluarga Anda adalah tumpuan hidup Anda gitu ya. Tumpuan hidup apa? Ya kalau nggak ketemu sama keluarga pasti akan ada rasa rindu kan gitu ya. Nah di sini asuransi yang di sini yang pasti Bapak Ibu semuanya, jika si pencari nafkah ini meninggal dunia gitu ya, ya akan berdampak bagi keluarga yang ditinggalkan, itu pasti, gitu ya, itu pasti. Jadi secara, apa namanya, secara keseluruhan kalau kita boleh bilang asuransi jiwa ini berkaitan dengan, solusi untuk warisan. Karena lebih tepatnya, Bapak Ibu semuanya mengurusnya itu lebih mudah dibanding Bapak Ibu mengurus aset-aset yang lainnya, gitu ya. Secara aset finansial, ini keluarga yang ditinggalkan tetap terjaga, rencana masa depan tetap tercapai ya, bila terjadi apa, hilangnya pendapatan, biaya hidup, ya. Kemudian tabungan aset terpakai. Kemudian, tabungan, bisa terpakai karena, hal-hal yang kita tidak inginkan aslinya, tapi terjadi, gitu ya. Kemudian rencana keuangan masa depan batal karena tidak ada, dananya. Karena itu semuanya Bapak Ibu, di sini kita coba untuk melengkapi semuanya dengan solusi yang terbaik untuk calon nasabah Bapak Ibu semuanya atau Bapak Ibu semuanya yang belum memiliki ya, bisa jadi Bapak Ibu jual tapi ternyata Bapak Ibu juga nggak memiliki kan, nah ini kan repot ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum memiliki, ya silakan nanti dilengkapi. Nah untuk calon nasabahnya juga sama, dilengkapi. Ini, produk ini didesain sedemikian rupa untuk, nantinya ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan, apa namanya, jiwanya, ya jiwanya. Nah, jiwanya gitu ya, terkait dengan jiwa, ya kan biasanya kalau produk itu kan macam-macam ya, ada yang kesehatan, ada yang macam-macam. Nah, ini untuk jiwa ya, ini berkaitan dengan jiwa. Yang yang pasti untuk Bapak Ibu semuanya, eee, di saat nanti terjadi kondisi tadi balik lagi, aset finansial ya, di dalam keluarga itu tetap terjaga dan juga rencana masa depan itu tetap terjamin, kan gitu, ya. Nah, di produk ini ada beberapa keunggulan yang tentunya nanti Bapak Ibu bisa dicatat ya, dicatat dulu karena, apa namanya, materinya belum bisa kita share, gitu ya. Oke, saya bacakan catatannya terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum saya akan sampaikan untuk keunggulannya. Yang pertama Bapak Ibu catatannya adalah 100% uang pertanggungan
untuk asuransi dasar akan dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia dan polis akan berakhir, ya. Nah, 100%, catatannya 100% jika, apa namanya, jika tertanggung meninggal dunia dan polis berakhir, ya. Untuk pertanggungan untuk asuransi dasar yang tercantum dalam data polis di poin kedua, kemudian nanti dalam, poin ketiga nanti ngikutin nanti yang di atas ya, nanti akan saya jelaskan satu-satu yang di atas. Dalam pemegang polis tidak memenuhi salah satu persyaratan booster, nah ini di sini ada booster Bapak Ibu ya, ada booster. Ada booster uang pertanggungan. Uang pertanggungan untuk asuransi dasar akan ditingkatkan sebesar 25% dari uang pertanggungan untuk asuransi dasarnya. Jadi ditambahkan 25% gitu ya, yang tercantum dalam data polis ya, uang pertanggungan booster. Atau tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan booster, uang tertanggungan atau uang pertanggungan booster 50%, jadi 50% kalau Bapak Ibu memenuhi syaratnya semuanya. Akan disesuaikan dan diubah menjadi, uang pertanggungan, booster, apa namanya, menjadi 25% gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memenuhi syarat, nanti bisa dapat 50%, kalau nggak memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat dapatnya 25% gitu ya. Nah, manfaat pembebasan premi asuransi dasar berupa pembebasan pembayaran premi asuransi dasar, jadi nanti bebas premi gitu ya, bebas premi, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi berikutnya setelah tanggal persetujuan klaim oleh alien hingga akhir masa pembayaran premi. Jadi nanti, akan dibebaskan untuk pembayaran premi. Yang pertama, keunggulannya produk ini ya, itu catatannya. Nah, 100% uang pertanggungan untuk asuransi dasar jika tertanggung meninggal dunia, di mana kalau si nasabah ini meninggal dunia, maka si nasabah ini akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar senilai 100%. Maka kalau dia ngambil 1 miliar, maka dia akan dapat 1 miliar, kan gitu ya. Itu fix ya, akan diterima si nasabahnya, gitu ya. Kemudian tersedia manfaat booster uang pertanggungan hingga sebesar 50% dari uang pertanggungan untuk asuransi dasar pada saat tertanggung mencapai usia 75 tahun. Kalau si nasabah itu masuknya itu baru 40, kemudian di usia 75 dia bisa mencapai gitu ya, belum meninggal ya, dia belum meninggal, ya masih bisa hidup, masih sehat gitu ya. Maka nanti kelewat dari 75 gitu ya, maka akan keluar booster. Sebesar berapa? 50% ya. Tapi itu ada syarat dan ketentuan. Syaratnya nanti di belakang saya akan sampaikan untuk mendapatkan syarat 50%-nya ini ya. Kalau nggak memenuhi salah satu syaratnya, kalau nggak salah itu ada 6 syarat yang harus dipenuhi, kalau nggak memenuhi maka nanti akan turun, nggak jadi 50. Kalau saya bilang dari awal Bapak Ibu tetap dipertahankan untuk 50-nya, gitu ya. Terus kemudian tersedia manfaat pembebasan premi asuransi dasar jika tertanggung terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit atau kondisi kritis. Jadi di sini ada yang namanya nanti waiver ya. Nah, di sini ada waiver ya. Tapi kalau di sini kan untuk tertanggungnya, kalau waiver itu untuk tertanggung ya. Jadi Bapak Ibu jangan ke-distract terkait dengan payer, macam-macam gitu ya. Sama-sama kita membebaskan premi, tapi ini, berkaitan sama tertanggungnya, ya, sama tertanggungnya. Nah, jadi kalau tertanggungnya mengalami kondisi 77 kondisi kritis, salah satunya ya terdiagnosa, maka nanti, akan dibebaskan untuk preminya. Kemudian untuk masa pembayaran premi di sini pilihannya itu, kelipatan 5 ya, 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Udah mentok sampai di situ. Lanjut Pak? Enggak, ya sampai 15 tahun aja. Dah sampai di situ, ya. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih kemampuan bayar secara finansial si nasabahnya itu mampu bayar sampai kapan, gitu ya. Sampai tahun ke-5 kah? Atau sampai tahun ke-10 apa sampai tahun ke-15? Itu tergantung dari balik-balik kepada si nasabah. Karena, dari, analisa dari Bapak Ibu semuanya,
Bapak Ibu setelah melihat need analisnya, kepada si nasabah, maka di situ Bapak Ibu akan, apa namanya, akan melihat, oh ini kemampuan bayarnya cuma 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Karena ini produk tradisional ya, nggak bisa, Bapak Ibu, oh seumur hidup bayarnya, nggak seumur hidup, hanya patokannya 5, 10, 15 gitu ya. Kemudian masa asuransi sampai dengan usia tertanggung 100 tahun. Jadi kalau di sini langsung kalau mengalami kondisi kondisi gitu ya, mengalami kondisi gitu ya, setelah 15 tahun gimana? Ya udah di-cover terus sampai 100 tahun masa asuransi. Ya, cara pembayaran premi berkala sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhannya nanti si nasabahnya atau calon nasabahnya, kebutuhannya, kemampuannya seperti apa, ya. Nanti ada pilihannya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, ini keunggulannya di produk ini. Kalau kita ngomong masalah manfaat booster untuk uang pertanggungan kan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini tadi yang saya bilang, apa namanya, mencapai usia 75 tahun gitu ya, maka akan dapat tambahan 50%. Ini kalau di sini kan kalau kita lihat manfaatnya gitu ya, ini kan 100% uang pertanggungan untuk asuransi dasar. Ini dasarnya itu 100%. Kalau dia dapat 1 miliar atau dia ngambil 1 miliar untuk, uang pertanggungannya 1 miliar ya, ini kan kurang dari 75 kan dia dapatnya 1 miliar. Dia masih hidup nih di 75, 76 ya, 76 gitu ya. 75-nya ke atas gimana? Di saat 75 ke atas sudah berjalan, nah, maka dia akan ditingkatkan menjadi 50% dari uang pertanggungan asuransi, gitu ya. Jadi dia akan naik, akan mendapatkan booster sebesar 50%, gitu. Ya diingat-ingat ya, kalau dia bisa mencapai usia 75 tahun ke atas, maka dia akan mendapatkan tambahan booster atau ditingkatkan ya menjadi 50%-nya. Jadi dapatnya kalau kurang dari 75, dapatnya 100% itu cuma 1 miliar, kalau lebih dari 75 akan mendapatkan 1 miliar plus 500 juta, jadi 1,5 miliar, ya. Tapi kalau nggak memenuhi syarat gimana, Pak? Nah, coba kita lihat. Dalam pemegang polis tidak memenuhi salah satu persyaratan booster, uang pertanggungan untuk asuransi dasar akan ditingkatkan sebesar 25%. Uang pertanggungan untuk asuransi dasar yang tercantum dalam data polis, uang pertanggungan booster 25%, atau tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan booster, uang pertanggungan booster 50% akan disesuaikan dan diubah menjadi uang pertanggungan booster 25%. Nanti itu kalau 50% gimana? Syarat harus terpenuhi. Kalau nggak salah satu syarat nggak terpenuhi, Pak, maka akan turun jadi 25%. Ya kalau diambilnya gede, ya lumayan kan gitu ya. Jadinya kalau nggak memenuhi syarat gimana? 75 ke bawah, ya artinya dia dapatnya kan 100 jadinya 1 miliar. Kalau dia dapat 75 ke atas dan memenuhi syarat semuanya, dapatkan 50%. Salah satu syarat nggak terpenuhi, maka dapatnya 25%. Maka di situ dapatnya adalah 1.250.000.000 gitu ya. Harusnya kan 1,5 miliar gitu kan totalnya. Jadi dapatnya 1.250.000.000. Itu, ya. Jadi ketentuannya nanti disimak baik-baik gitu ya. Nah, kita lihat lagi, apa sih yang di sini yang, apa namanya, manfaatnya gitu ya. Manfaat meninggal dunia, kalau meninggal dunia, tadi di awal juga saya sudah sampaikan manfaat meninggal dunia itu kalau ya, manfaat meninggal dunia, 100% uang pertanggungan untuk asuransi dasar jika tertanggung meninggal dunia dan polis akan berakhir. Di saat perjalanan ini usia 40 tahun baru masuk kemudian, eee, baru sekian tahun gitu ya berjalan, meninggal, ya dapatnya manfaat manfaat meninggal dunia. Ya tadi uang pertanggungannya langsung keluar gitu ya. Tapi bila mana, dia memenuhi syarat tadi, meninggalnya di usia 78 Pak, dan memenuhi persyaratan semuanya, maka dapatnya akan satu apa, 100% plus 50% gitu ya, kalau memenuhi syarat.
Kalau nggak memenuhi syarat 100% plus 25% gitu ya. Jadi di sini, pada saat tertanggung mencapai usia 75 tahun, manfaat booster uang pertanggungan berupa peningkatan uang pertanggungan untuk asuransi dasar itu kan menjadi 50% dari uang pertanggungan untuk asuransi dasar dengan ketentuan bahwa pemegang polis telah memenuhi seluruh kriteria persyaratan booster uang pertanggungan atau, ya ada ataunya loh ya, atau menjadi sebesar 25% dari uang pertanggungan untuk asuransi dasar dalam hal pemegang polis tidak memenuhi salah satu persyaratan booster uang pertanggungan atau tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan booster uang pertanggungan. Jadi kalau meninggalnya dia 74 gitu ya, 74 itu dapatnya adalah 100% uang pertanggungan jadi 1 miliar, anggap aja 1 miliar ya ini contohnya. Terus kemudian dia akan mendapatkan 50% kalau dia memenuhi, kalau nggak memenuhi ya, jadinya 25% gitu ya. Nah di catatannya ya, uang pertanggungan untuk asuransi dasar yang tercantum ya dalam data polis itu berapa, terus di situ ada, apa namanya, dalam hal pemegang polis ini tidak memenuhi salah satu, persyaratan uang pertanggungan untuk asuransi, dasar akan ditingkatkan sebesar 25% dari uang pertanggungan untuk asuransi dasar yang tercantum dalam data polis. Dalam hal pemegang polis telah memenuhi, persyaratan booster, uang pertanggungan dan telah mendapatkan manfaat booster, uang pertanggungan berupa peningkatan untuk pertanggungan menjadi uang pertanggungan booster sebesar 50%. Namun setelah tidak lagi memenuhi salah satu, tidak memenuhi salah satu, maka akan dapatnya, 25% gitu ya. Pembayaran manfaat meninggal dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang, tertunggak lainnya apabila ada ya. Intinya Bapak Ibu kalau meninggal kurang dari 75% dapatnya 100%. Kalau lebih dari 75% dan memenuhi syarat, maka akan mendapatkan 50% atau 25% tambahannya. Oke, next ya. Oke, ini manfaat, manfaat booster-nya, persyaratannya ya. Persyaratannya apa saja sih yang harus dipenuhi oleh si calon nasabah tersebut ya, si calon nasabah atau si nasabahnya ya, karena kan dia kan udah masuk seumpamanya gitu. Yang pertama, catatannya adalah Bapak Ibu semuanya, pemegang polis memilih pembayaran premi dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan. Jadi auto debit gitu ya, lewat kartu kredit atau lewat rekening. Tidak bisa bayar tunai atau bayar secara transfer ya. Bisanya lewat auto debit atau pendebitan ya, pendebitan ya, pendebitan melalui kartu kredit atau, rekening. Hanya bisa itu. Ya, itu langsung didaftarkan dari awal. Kalau enggak nanti Bapak Ibu tidak memenuhi syarat gitu ya. Kemudian pemegang polis memilih korespondensi melalui email. Maka Bapak Ibu kalau ketemu sama si calon nasabah, diminta untuk email yang aktif karena korespondensinya akan melalui email. Kemudian pemegang polis memilih buku polis versi elektronik. Nah, ini juga pakai e-polis gitu ya, nanti dikirimkan melalui email juga biasanya ya. Kemudian juga pemegang polis telah memiliki cara pembayaran premi dengan cara pendebitan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tabungan dalam SPAJ, pemegang polis tidak melakukan perubahan atas cara pembayaran tersebut selama masa asuransi. Jadi selama panjangnya masa asuransi, seumpamanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu tidak ada perubahan. Tiba-tiba ada perubahan nih, ya satu ketika gitu ya, "Aduh kartu kredit saya, udah mau saya tutup, jadi saya, baru bayar 2 tahun, masih ada sisa 3 tahun," seumpamanya, ya. Tetap saya bayar, tapi lewat transfer ya, lewat transfer, tapi nggak lewat auto debit, maka di situ gugur Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi, harus sampai akhir pembayaran itu tetap dengan pembayaran pemilihan auto debit, ya, pendebitan melalui rekening atau kartu kredit, nggak boleh dirubah-rubah, ya, nggak boleh dirubah-rubah. Kalau dirubah kartunya Pak gimana? Yang penting tetap Bapak Ibu kalau mau perubahan, oh kartunya ini sudah expired gitu ya seumpamanya.
kartunya kan ada expired tuh kartu kredit. Mau diganti ya Bapak Ibu menginformasikan, tapi tetap pembayarannya tetap nanti didebitkan menggunakan kartu kreditnya, gitu ya. Tidak Bapak Ibu, "Ya ini kan lagi perubahan Pak, ya sudah saya bayar manual saja." Nah kalau bayar manual, artinya Bapak Ibu sekali Bapak Ibu bayar manual, maka itu Bapak Ibu tidak memenuhi syarat, gitu ya. Kemudian premi yang dibayarkan sejak tanggal polis mulai berlaku tidak pernah melewati grace period. Maka grace period itu waktunya berapa? 45 hari, ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum 45 hari dipastikan sudah kedebit untuk, rekening atau kartu kreditnya, gitu ya. Kalau memang ada gagal debit dan lain sebagainya, Bapak Ibu tidak usah terburu-buru untuk membayar secara manual juga, itu nanti juga pengaruh. Tapi Bapak Ibu menghubungi Allianz atau menghubungi untuk perbankannya, banknya Bapak Ibu penerbit itu, penerbit kartu, Bapak Ibu ataupun, rekening, Bapak Ibu tanya gitu ya, untuk dikonfirmasi ya, atau ke Allianz ya, untuk dikonfirmasi, untuk diinvestigasi, gagal debitnya karena apa ya. Kalau gagal debitnya gara-gara Bapak Ibu semuanya gara-gara kartu kreditnya udah over limit ya itu beda lagi ya. Bapak Ibu jangan ya, kalau kartu kredit untuk pembayaran asuransi kayak gini tuh biasanya disendiriin gitu ya, biar nanti nggak sampai over limit gitu ya, nggak bisa didebitkan ya. Kan kalau didebitkan kan ini nggak bisa ya, pas pendebitan nggak bisa, penggunaannya over limit. Kemudian pemegang polis tidak pernah melakukan perubahan polis menjadi polis bebas premi, disertai penurunan uang pertanggungan, reduce paid up ya, sebagaimana dimaksud dalam syarat-syarat khusus polis ya. Itu nanti yang, akan kita sebut RPU ya, biasanya kita nanti sebutnya RPU ya, reduce paid up ya. Persyaratan booster uang pertanggungan yang tercantum dalam poin A, B, dan C di atas harus dipenuhi pada saat pengajuan SPAJ sebagaimana tercantum dalam SPAJ. Maka di sini Bapak Ibu di poin A, B, C, ya ini ya, A, B, C, ini harus terpenuhi di awal waktu Bapak Ibu ngisi SPAJ. Tidak ada, "Pak aku kemarin kok lupa ya Pak, saya ngisi poin A, poin B, tapi poin C ini saya nggak isi Pak." Dia tidak memenuhi syarat, gitu ya. Jadi dari awal waktu ngisi itu langsung tiganya ini langsung dicantumkan, gitu ya. Nah, langsung dipilih. Nah, gitu. Nggak boleh nanti di tengah-tengah perjalanan ada perubahan, gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya, manfaat, berikutnya yaitu khusus untuk tertanggung usia di bawah dan atau sampai dengan 5 tahun, manfaat meninggal dunia sebesar uang pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut, ya. Nah, ini pakai, kalau kita nyebutnya kan juvenile clause gitu ya. Usia tertanggung pada saat meninggal dunia. Ya, ini masih kalau standarnya ini sama ya dengan, produk yang lain gitu ya. Nah, kurang dari 1 tahun sampai dengan sama atau, lebih ya, 5 tahun gitu ya, ini manfaat meninggalnya 20%, 40, 60, 80, 100 ya. Pembayaran manfaat meninggal dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban yang tertunda lainnya kalau memang ada. Ini untuk anak-anak gitu ya, anak-anak di bawah, 5 tahun ke bawah gitu ya. Itu untuk, manfaat meninggalnya akan disesuaikan. Kemudian di sini ada yang namanya tadi saya di awal ngomong pembebasan premi ya, premi asuransi dasarnya. Ini waiver ya, ada waiver-nya ya. Pembebasan pembayaran premi asuransi dasar ini terhitung sejak kapan? Sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi berikutnya setelah tanggal persetujuan klaim oleh Allianz ya, hingga akhir masa pembayaran premi. Maka di situ kalau Bapak Ibu mengalami ya, atau apabila tertanggung menderita salah satu dari 77 penyakit atau kondisi kritis sebagaimana dimaksud dalam syarat-syarat khusus polis dan klaim atas manfaat pembebasan premi asuransi dasar telah Anda setujui, maka di situ Bapak Ibu itu nanti di pembayaran berikutnya ya, pembayaran premi berikutnya itu sudah bebas. Tapi Bapak Ibu yang dipastikan ya, dipastikan loh, dipastikan diagnosa dokter itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, gitu kan. Jangan sampai Bapak Ibu, "Ah, ini kan saya cuman ini udah bebas premi kali ya," gitu.
Kalau kondisinya itu harus memenuhi syarat 77 kondisi ini tadi, gitu ya. Nah, 77 kondisinya ngacunya sama mana, Pak? Nanti ada tabelnya ya, ada tabelnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek tabelnya, mana saja yang termasuknya 77 kondisi atau penyakit, gitu ya. Nah, manfaat pembebasan premi asuransi ini berlaku jika tertanggung memenuhi seluruh syarat berikutnya. Kan ini waiver Bapak Ibu, kalau waiver itu untuk si tertanggung ya, si tertanggungnya. Jadi si tertanggungnya mengalami kondisi maka mengalami, salah satu dari 77 kondisi maka, waiver-nya akan aktif ya, setelah mendapat diagnosa dari dokter. Yang pertama, tanda-tanda atau gejala-gejala penyakit atau kondisi kritis yang dialami tertanggung atau tanggal diagnosis penyakit atau kondisi kritis terhadap tertanggung tidak terjadi dalam waktu 80 hari sejak tanggal polis mulai berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir. Biasanya gini, Bapak Ibu itu kan ada bahasanya gini, selalu kita sebutin, masa tunggu gitu kan, sepemahamannya Bapak Ibu kan gitu ya. Nah, setelah polis aktif Bapak Ibu, itu masih ada yang namanya, apa namanya, Eee, masa tunggu gitu kan. Berapa lamanya, 80 hari. Kalau yang penyakit-penyakit biasa kalau Bapak Ibu ngambil untuk kesehatan itu kan ada 30 hari, ada yang 90 hari, ada yang, apa namanya, masa tunggunya 12 bulan, kan gitu ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu setelah infos, aktif polisnya itu 80 hari ke depan. Ya, 80 hari ke depan dihitung gitu ya, maka itu Bapak Ibu semuanya, itu jangan sampai mengalami 77 kondisi, gitu ya. Setelah itu gimana ya, setelah itu silakan, gitu ya. Yang penting sudah melewati batas maksimal 80 hari, ya, 80 hari sejak tanggal polis mulai berlaku, ya. Kalau dipulihkan ya sejak dipulihkan, ya. Kalau ada pemulihan ya nanti dihitung lagi 80 hari setelah pemulihan, gitu ya. Kemudian tertanggung didiagnosa menderita salah satu penyakit atau kondisi kritis selama masa pembayaran premi sesuai dengan ketentuan polis, ya. Nah ini tertanggungnya terdiagnosa tadi, 1 dari 77 ya. 1 dari 77, nggak harus 77 semuanya ada di dirinya dia, tapi salah satu aja, ya. Dokter mendiagnosa, memberikan, apa, keterangan ya, bahwasanya si tertanggung ini mengalami kondisi ini, ya, itu ya, acuannya dari situ, ya. Kemudian pemegang polis atau pembayar premi yang mana yang sesuai harus terus melanjutkan pembayaran premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim manfaat pembebasan premi asuransi dasar, ya. Ini dasarnya untuk pembebasan premi, gitu ya. Pembayar manfaat pembebasan premi asuransi dasar ini tidak memengaruhi manfaat booster uang pertanggungan. Jadi tidak ada, tidak ada kaitannya dengan nanti booster-nya gitu ya, pembebasan premi ya. Tetap Bapak Ibu kalau, apa namanya, booster-nya nanti tetap berjalan gitu ya. Yang pasti Bapak Ibu memenuhi syarat yang tadi, kalau untuk masalah booster. Jadi jangan ditanya, "Pak, kalau ini nanti booster-nya nggak bisa keluar." Keluar, kalau Bapak Ibu memenuhi syarat yang tadi, 3 tadi di awal. Nah, ini 77, jenis penyakit atau kondisi kritis, saya nggak bisa, menjelaskan satu-satu, saya nggak lulusan kedokteran Bapak Ibu, saya nggak lulusan perawat gitu ya. Jadi kalau taunya ya tahu dasarnya saja, kalau semua penyakitnya kalau kita baca secara kasat mata kayak gini itu, ya ini penyakitnya ada dari mulai jantung ada, dari mulai tuli, kebutahan, macam-macam. Nah ini ada 77 kondisi gitu ya. Kalau lebih tepatnya nanti dokter yang bisa mendiagnosa. Kalau tanya sama saya, "Pak Erik, itu sudah termasuk apa belum?" Ya saya nggak tahu, saya bukan dokter gitu ya. Cancer, stroke, kayak gitu ya, ini stroke apa cancer gitu ya. Kalau cancer, stroke gitu. Ini apa cancer, ya Pak, kantong kering Pak, gitu ya. Itu beda lagi gitu ya. Intinya Bapak Ibu 77 kondisi penyakit kritis ini yang mengeluarkan siapa? Dokter, gitu ya. Diagnosa dokter. Nanti akan dilihat dari tim klaim. Ini termasuknya enggak, gitu ya.
Nanti Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung kayak gini itu, eee, apa namanya, kalau saya bilang bilang dihafalin, pasti semua nggak akan hafal gitu ya. Yang penting Bapak Ibu nanti kalau pas, ada tanya gitu, cek aja ya. Nah, kita masuk di ketentuan produk. Tadi kan udah ada syaratnya, apa saja yang harus terpenuhi, terus manfaatnya seperti apa, kemudian sekarang kita, apa namanya, masuk di, ketentuannya ya. Usia masuknya, ya kita masuk usia masuk. Usia masuk tertanggung masa pembayaran premi 5 atau 10 tahun, usia masuk tertanggung mulai dari 1 bulan hingga 70 tahun, ulang tahun, terdekat ya. Jadi ada perbedaan ini antara 5, 10 dan 15 ya. Kalau 5 dan 10 itu dari 1 bulan sampai 70 tahun. Nah itu 70 tahun itu maksimal Bapak Ibu ya. Untuk premi yang 15 tahun, usia masuk tertanggung 1 bulan sampai 59 tahun ya, ulang tahun terdekatnya. Jadi ada perbedaan ya, eee, ini ada perbedaan di 15 tahunnya saja. Kalau yang di 5 sampai 10 sama. Kemudian pemegang polis 18 tahun, tidak ada maksimum usia ulang tahun terdekat ya. Jadi pemegang polisnya ini usianya harus 18 tahun lebih ya, 19, 20, ke sana boleh ya. Masa asuransi, hingga usia tertanggung 100 tahun atau ulang tahun terdekat ya, ini nyampe 100 tahun. Mata uangnya masih pakai rupiah Bapak Ibu semuanya. Kemudian preminya, kita lihat preminya. Besaran premi tetap selama masa pembayaran premi tidak ada ubah-ubah. Jadi preminya kalau 1 juta ya 1 juta, kalau 2 juta ya 2 juta, 1,5 juta, 1,5 juta. Tidak ada perubahan ya, preminya tetap. Besar premi berbeda antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda ya. Golongannya, sesuai dengan golongannya. Nah, kan gitu ya. Tidak ada ketentuan minimum premi. Nah, minimum premi tidak ada, ya. Kalau kemarin kayaknya masih ada ya? Oh, premi ya, ini kalau premi. Premi nggak ada minimum preminya berapa di sini. Yang pasti nanti dimasukin aja kalau pas nanti sudah masuk di Discover-nya Bapak Ibu dicoba, gitu ya. Faktor pengalih untuk frekuensi pembayaran premi. Nah, kalau ya, kalau pembayarannya tahunan, karena ini produk tradisional, Bapak Ibu kalau bisa tahunan gitu ya. Faktor pengalinya adalah kalau tahunan itu 100%, kalau semesteran itu 52%, kalau kuartalan 27%, kalau bulanan 10% gitu ya. Nah, kemudian untuk potongan premi untuk uang pertanggungan yang besar ya, uang pertanggungan kurang dari 500 juta ya, itu tidak berlaku potongan. Jadi tidak ada potongannya ya. Kalau uang pertanggungannya 500 juta, 500 juta kurang dari 1 miliar. Nah itu antara nanti kalau saya akan baca ada 001 apa enggak. Biasanya kalau kalau di tabel itu kan gitu ya. 500 kurang dari 1 miliar maka dapat potongannya 15%. Kalau 1 miliar kurang dari 2,5 miliar maka dapat potongannya 25%, gitu ya. Kalau lebih dari 2,5 miliar ke atas, bisa jadi 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, gitu ya, maka dapat potongannya 35%, ya. Nah, itu potongan preminya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Semakin Anda apa namanya, besar preminya ya, besar preminya, besar uang pertanggungannya, maka potongan preminya juga semakin besar, kan gitu, ya. Terus kemudian pilih masa pembayaran premi tadi 5, 10, 15. Diingat-ingat kelipatan 5, 10, 15. Tergantung dari nasabahnya, kemampuannya. Kalau kemampuannya 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 15, 15. Kemudian cara pembayaran premi ini boleh bulanan, kuartal, semester, dan tahunan. Tadi mengacu yang sebelumnya. Cuti premi karena ini tradisional tidak tersedia untuk cuti premi seperti unit link ya atau Pak Paidi. Ya, kalau Pak Paidi itu kan ada cuti premi, kalau di sini tidak ada cuti premi gitu ya. Kemudian masa mempelajari, polis atau cooling off period-nya adalah selama 14 hari kalender dari tanggal pemegang polis menerima polis ya, karena ini polis ya dari
mulai Bapak Ibu terima di situ, nanti Bapak Ibu bisa cek ya kalau memang ada perubahan dan lain sebagainya, gitu. Uang pertanggungan, minimum uang pertanggungan adalah 200 juta. Catatannya adalah maksimum uang pertanggungan untuk anak hingga usia 17 tahun adalah 3 miliar. Kalau anak 1 tahun, ya kurang dari 1 tahun sampai 17 tahun, itu 3 miliar mentok ya. Kalau usianya 18, jadi 18 tahun seumpamanya, ke atas berapa? Terserah ya, nggak ada batasannya ya. Tapi minimumnya ada berapa? 200 juta gitu ya. Nah ini biasanya ditanyain, "Pak, minimumnya berapa, Pak?" Minimum uang pertanggungan 200 juta ya. Berapapun usianya itu minimum 200 juta. Nah maksimumnya, maksimalnya maksimalnya untuk 17 tahun itu 3 miliar. Setelah 18 ya, usianya 18 ya, usia 18 ke atas itu tidak ada. Tergantung nanti dari penilaian underwriting ya. Mau dikasih 10 miliar, mau dikasih 15 miliar. Ya itu tergantung masing-masing personal, ya. Nanti tim underwriting akan menilai, ya, kemampuan. Kemudian underwriting, full underwriting kalau di sini, ya. Masalah leluasa pembayaran atau, pembayaran premi, berkala atau grace period-nya adalah waktunya 45 hari, ya. Jadi kalau dia pembayaran kartu auto debit, kartu kredit rekening, itu kan, biasanya kan, di awal itu sudah diinformasikan gitu ya. Nanti akan kedebit tanggal 10, nanti akan kedebit tanggal 1 seumpamanya gitu ya. Maka tanggal jatuh tempo pembayaran premi itu kan akan dilihat, oh tanggal 10. Dipotong gitu ya. Nggak bisa kepotong gitu ya, karena Bapak Ibu penggunaan kartu kreditnya berlebihan atau rekeningnya dikosongin. Nah, itu kan repot gitu ya. Kalau rekening dikosongin, kartu kreditnya berlebihan penggunaannya jadi nggak bisa dipakai gitu ya, maka Bapak Ibu segera informasikan gitu ya. Itu kesalahan sama siapa sih? Nasabah kalau kayak gitu ya. Jadinya Bapak Ibu semuanya langsung segera mengkonfirmasi gitu ya. Jadi sebisa mungkin sebelum tanggal jatuh tempo, Bapak Ibu kalau ada rekening, menggunakan rekening ya, rekeningnya segera diisi. Kalau kartu kreditnya jangan sampai lebih atau melewati over limitnya gitu. Terus masa leluasannya berapa? 45 hari. Yang penting tidak boleh melewati 45 hari. Kalau melewati 45 hari nanti untuk yang 50%-nya tadi, salah satunya kan syaratnya harus tidak melebihi masa grace period. Kalau melebihi masa grace period nanti Bapak Ibu tidak akan mendapatkan, apa namanya, booster-nya tadi gitu ya, booster-nya tadi. Jadi berkurang booster-nya, bukan nggak mendapatkan, tapi berkurang karena salah satu item tidak terpenuhi ya. Nah, catatannya jika meninggal dunia selama masa leluasa pembayaran premi, maka pembayaran manfaat meninggal dunia akan dikurangi premi yang belum pemegang polis bayarkan untuk tahun polis berjalan dan wajib yang tertunggak lainnya. Ya, kalau memang, pas grace period itu orangnya meninggal. Kemudian PEC, ya, bahasanya biasanya kan PEC, pre-existing condition. Nah, di sini adalah definisinya adalah segala penyakit, kondisi, atau luka yang telah ada sebelumnya, sebelum tanggal polis mulai berlaku atau tanggal pemulihan polis, mana yang paling akhir ya, yang dinamakan pre-existing condition. Yang mana poin A, telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosa. Ya, ini kalau Bapak Ibu, ini perlu di-declare di depan. Kalau memang Bapak Ibu itu pernah apa namanya, pergi ke dokter gitu ya, untuk mengecek gitu ya. Mengecek, ya mengecek kondisi kan gitu ya, mengecek kondisi, "Ini kok kayak ada benjolan?" Gitu ya. Nah itu ya, telah mendapatkan diagnosa, lah ini mendapatkan diagnosa itu biasanya udah menggunakan, apa namanya, segala piranti pemeriksaan biasanya gitu ya. Oh, ini ya diagnosa, "Oh ini kayaknya kamu nganu cancer, setelah ini kamu ngelakuin ini ya." Nah, pertama kan diagnosanya kan kayak gitu ya. Oh ini ada benjolan, oh ini sepertinya kayak gitu ya. Kemudian poin C, pada umumnya seorang secara wajar akan berusaha untuk mendapatkan suatu diagnosis perawatan atau pengobatan. Apa yang harus saya minum? Apa yang harus saya lakukan? Kan gitu, ya. Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapatkan pengobatan medis terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan atau tidak, ya. Kadang-kadang konsul sama temennya sendiri.
Aku minum apa nih? Kayaknya kok saya darah tinggi," gitu. Minta minum, minta obat gitu ya. Nah, itu dinamakan pre-existing condition ya. Di dalam polis harian, di Legacy Pro, kondisi pre-existing condition hanya berlaku untuk manfaat pembebasan premi asuransi dasar ya. Kami tidak berkewajiban untuk membayar manfaat pembebasan premi asuransi dasar jika tertanggung sudah berada dalam pre-existing condition ya. Maka nanti pre-existing condition-nya bisa, berpengaruh terhadap waiver. Ya. Jadi kalau bisa di-declare di awal, eee, memang sama Bapak Ibu, semua masuk insuran kan juga sama, harus di-declare ya di awal ya, si nasabah ini mengalami kondisi seperti apa. Kemudian penebusan, polis. Nah, di sini ada penebusan polis. Di dalam penebusan polis yang disetujui oleh Allianz, maka polis menjadi berakhir dan Allianz akan melakukan pembayaran nilai tebus yang besarannya akan dihitung dengan rumusan sebagai berikut. Ya, penebusan polis selama masa pembayaran premi, faktor penebus kali kurung wah ini ada rumusnya. Kalau rumusnya nggak usah saya sebutin ya, Bapak Ibu lihat aja di situ, ya. Kali, 1 ada kurung ya, 1 dikurangi MPP per MA dalam kurung kali total premi yang telah dibayarkan saat penebusan. Ini penebusan polis selama masa pembayaran premi. Jadi dalam masa pembayaran dia masih masa kalau tahunnya dia masa pembayaran 5 tahun, dia ternyata kurang dari 5 tahun ada penebusan, pengalinya itu, ya, pengalinya itu. Kalau 10 tahun, maka pengalinya juga itu, ya. Tapi kalau penebusan polis setelah masa pembayaran premi, ya, setelah masa pembayaran premi artinya sebenarnya 10 tahun sudah berakhir masa masa pembayarannya, ya. Setelah itu dia baru mau nebus, maka faktor penebusnya adalah kali, apa namanya, kurung 1 dikurangi MPP per MA, kurung, kali total premi yang dibayarkan, kali, kurung, MA dikurangi, kurung, T dikurangi lagi, kurung lagi 1 dikurangi Y per 12, kurung 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 kurung. Ini kalau ini saya sebutin, ini rumusnya lah ya, ini rumusnya Bapak Ibu. Kalau soal matematika kayak gini kayaknya saya nyerah gitu ya. Nanti ada yang ngitungin sendiri ya. Intinya Bapak Ibu ada penghitungannya, ada rumusnya, ya ada rumus penghitungannya ya. Nah, yang disebut di sini apa? MPP itu masa pembayaran premi, MA itu masa asuransi ya dalam tahun ya. Kemudian T-nya itu tahun polis pada saat penebusan polis dilakukan. Y-nya itu jumlah polis yang telah terlewati di tahun polis berjalan saat penebusan polis dilakukan ya. Nanti Bapak Ibu kalau ngitung-ngitung kayak gini, "Pak Erik ini hitungnya berapa Pak Erik?" Wah, saya langsung pingsan gitu ya. Langsung aja ngitung gitu ya. Itu nanti ada penghitungannya sendiri gitu ya. Faktor penebus polisnya adalah kalau Bapak Ibu lihat di tabel gitu ya, lihat tabel di bawah ini gitu ya. Tahun saat penebusan 1 hingga 3 tahun, itu kalau ditebus itu nol, nggak ada ya. Kalau 4 itu 4 tahun itu baru bisa dikalikan 4%-nya ya. Tahun ke-6 12, tahun ke-7 16, tahun ke-8 20, tahun ke-9 24 dan seterusnya. Nah, 15 dan seterusnya itu 50% ya. Nah, jadi kalau sudah melewati 15, maka itu dihitung 50%. Kalau kurang dari itu, maka sesuai, faktor penebusannya, sesuai tahunnya ya. Jadi disitulah nanti yang akan, apa namanya, menjadi faktor penentunya ya. Faktor penentu itu prosentase dikalikan sekian 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 tadi ya. Oke, Bapak Ibu, ini penebusan polis. Kemudian polis bebas premi disertai penurunan uang pertanggungan atau reduced paid up ya, atau RPU ya. Ini bebas bebas apa namanya, bebas premi tapi ada, UP-nya atau uang pertanggungannya akan diturunkan. Karena apa masalahnya? Macam-macam gitu ya. Polis dapat, mengajukan kepada pemegang polis dapat mengajukan kepada Allianz perubahan polis menjadi polis bebas premi disertai penurunan uang pertanggungan atau reduced paid up dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan RPU atau reduced paid up-nya
hanya dapat dilakukan pemegang polis sejak tahun polis keempat. Tahun polis keempat ya, diingat-ingat. Kalau satu 2 3 itu bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Yang bisa hanya tahun keempat ke atas ya. 4 dan seterusnya maksudnya, ya 4, 5, 6, 7 ya sampai ke sana ya. Dalam hal pengajuan Regis Speed Up telah kalian setujui, maka kalian akan melakukan perhitungan nilai tebus sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus polis. Kalau nanti Bapak Ibu pengajuan ini, maka akan direview ulang, gitu ya, nilai tebusnya berapa, gitu ya. Kemudian kalian akan melakukan penyesuaian atau penurunan terhadap nilai uang pertanggungan, ya. Nilai uang pertanggungan pemegang polis, ya. Uang pertanggungan yang disesuaikan, besaran uang pertanggungan yang disesuaikan akan bergantung pada besaran nilai tebus yang ada pada saat itu dan kebijakan atau ketentuan lainnya yang kalian tentukan dari waktu ke waktu. Seumpamanya di awal ngambilnya 1 miliar, bisa jadi nanti akan diturunkan ya, disesuaikan sesuai penilaiannya dari kalian. Bisa jadi 500, bisa jadi 600, bisa jadi 400 gitu ya. Itu tergantung dari kalian ya, setelah hasil dari penilaian. Nggak jadi 1 miliar Pak, padahal ngambilnya awal 1 miliar. Nah, kan ngajuin RPU ya, Reduced Paid Up-nya, ya. Kemudian nilai tebus akan diperhitungkan sebagai pelunasan atas pembayaran premi oleh pemegang polis untuk sisa masa pembayaran premi dengan uang pertanggungan yang disesuaikan. Jadi akan apa namanya, dibayarkan ya, kekurangan bayarnya berapa. Kemudian, kalian akan mengirimkan endorsement kepada pemegang polis sehubungan dengan persetujuan kalian atas pengajuan Regis Paid Up dan jumlah uang pertanggungan yang disesuaikan. Jadi, nanti setelah mengajukan, saya ini mengajukan nih pakai, RPU nih, ya, hari ini saya ngajukan RPU. Maka setelah itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan endorsement, akan ada dapat perubahan tuh di situ, ya, disesuaikan isinya di dalamnya. Erik melakukan ya, reduce paid up ya, yang dulunya ya, UP-nya 1 miliar jadi 500 juta gitu ya, setelah disesuaikan kan gitu. Ya itu kayak gitu ya, nanti akan dapat dapat apa namanya, endorsement gitu ya. Terhitung sejak tanggal efektif yang tercantum dalam endorsement, seluruh rujukan pada uang pertanggungan untuk asuransi dasar dalam polis harus diartikan sebagai rujukan kepada uang pertanggungan yang disesuaikan, gitu ya. Nah, untuk menghindari keraguan dalam hal pengajuan Reduced Paid Up, kalian setuju setelah kalian memberikan manfaat booster, uang pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam syarat-syarat, khusus polis, manfaat meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam syarat-syarat polis khusus ya, tadi ya, yang akan, kalian bayarkan kepada penerima manfaat adalah hanya sebesar uang pertanggungan yang disesuaikan. Jadi kalau memang ada perubahan, di situ ada penurunan, jadi kan ada penurunan tuh ya, yang dulu 1 miliar bisa jadi nggak 1 miliar, 700, 1.600, 1.500. Nah, akan mengikuti yang terakhir, ya, bukan mengikuti yang pertama, tapi mengikuti yang terakhir, ya. Kalian memiliki hak sepenuhnya untuk menolak pengajuan Reduced Paid Up pemegang polis apabila nilai uang pertanggungan yang disesuaikan tidak memenuhi batas minimum uang pertanggungan yang kalian tetapkan. Tadi batas minimum uang pertamanya berapa? 200 juta. Nah, 200 juta masih mengajukan reduced pay up, nanti bisa ketolak Bapak Ibu. Tapi kalau dia ngambilnya 5 miliar, 10 miliar, nah kan gitu kan, "Wah Pak, nggak mampu bayar Pak." Nah, setelah itu saya ngajuin Pak, bebas premi gitu ya. Setelah sekian tahun tapi ya, setelah tahun keempat, tahun kelima, 6, 7 gitu ngajuin. Ya karena gulung tikar perusahaannya, saya nggak mampu bayar, saya kan kontraknya adalah, masa pembayarannya sampai 10 tahun, pas tahun ke-8 saya pengajuan gitu ya. Maka di situ akan disesuaiin, kurang bayarnya 2 tahun semuanya karena tahun ke-8 mengajuin RPU-nya, kemudian UP-nya nggak jadi 10 miliar diturunin, gitu ya. Tapi kalau 200 juta nggak bisa, gitu ya. Kemudian perubahan polis, berdasarkan, permohonan pemegang polis kepada dan atas persetujuan kalian, polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, ya, ini perubahan polisnya, ya. Alamat pemegang polis, nama penerima manfaat asuransi sepanjang penerima manfaat asuransi baru memiliki hubungan kepentingan atau insurable interest atas polis atau asuransi ini, ya. Cara pembayaran premi, ya,
Perubahan polis menjadi polis bebas premi disertai penurunan uang pertanggungan (reduced paid up) dengan ketentuan sebagaimana disediakan pada syarat-syarat khusus polis. Hal-hal yang lain yang tidak dipengaruhi faktor resiko yang ditutup dalam pertanggungan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana hal yang tetapkan dari waktu ke waktu. Ya, itu terkait dengan perubahan. Ya. Kemudian pemulihan polis. Nah, kalau ada pemulihan polis, "Pak, saya nggak bayar-bayar." Ya. Kapan saya boleh pulihin lagi, Pak? Atau maksimal batas pulihnya kapan, ya? Polis yang telah batal atau berakhir dapat dipulihkan kembali dengan cara pemegang polis mengajukan permohonan pemulihan kepada alien selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun sejak tanggal polis berakhir atau menjadi batal. Kalau lewat 2 tahun atau 24 bulan, maka di situ Bapak Ibu sudah nggak bisa dipulihin kembali, ya. Tapi ada ketentuannya, kalian berhak menentukan apakah pemulihan polis memerlukan pemeriksaan kesehatan serta menerapkan seleksi resiko underwriting atau tidak. Nah, biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi beban pemegang polis sepenuhnya. Jika mana si nasabah ini mengalami apa namanya, pemulihan polis, kemudian, underwriting akan melihat, "Oh, ini harus ini karena usia berpengaruh," gitu ya seumpamanya. Ini harus ini medikal gitu ya. Nah, medikalnya itu yang bayar si calon nasabahnya, bukan kalian lagi. Si nasabahnya yang bayar, gitu ya. Kemudian dalam hal kalian menyetujui permohonan pemulihan polis, maka pemulihan polis hanya akan berlaku efektif apabila pemegang polis telah melunasi seluruh kewajiban pemegang polis berdasarkan polis jika ada, ya. Kemudian poin berikutnya, semua biaya yang timbul berkaitan dengan pemulihan polis merupakan beban dan tanggungan pemegang polis. Ya, kalau tadi supaya ada MCU suruh bayar dan macam-macam. Nah, itu tanggungannya pemegang polis. Ketentuan pada syarat-syarat umum polis dan, pada syarat-syarat khusus polis akan diberlakukan kembali sejak tanggal pemulihan polis. Dan tadi ya, setelah dipulihkan karena pengen dapat waiver gitu ya, ngulang nih masa tunggunya 80 hari gitu ya. Nggak bisa melanjutkan, "Pak, kan udah udah 5 tahun Pak," semuanya gitu ya, "udah 5 tahun." Atau udah 10 tahun gitu ya, atau udah 8 tahun. Eee, nah tapi saya pengen dapat waiver-nya gitu ya. Ya tetap ya waiver-nya akan mengikuti pemulihan. Jadi dihitung dari pemulihan aktif, di situ akan dihitung 80 hari ke depan gitu ya. Setelah melampaui 2 tahun sejak tanggal polis berakhir atau menjadi batal, polis menjadi tidak dapat dipulihkan kembali. Ya sudah, kalau sudah 2 tahun, 24 bulan lebih, maka berakhirlah sudah gitu ya. Ale tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran uang pertanggungan dan atau manfaat asuransi ataupun melakukan pengembalian premi kepada pemegang polis untuk setiap polis yang telah batal atau berakhir. Ya, itu terkait dengan, apa namanya, pemulihan polis. Kemudian, untuk underwriting, ya, tabel medis untuk agen MDRT, ya. Ini untuk premi berkala tahunan kurang dari 120 ya, ini privilege-nya salah satu, MDRT, maka dia akan dapat ini, ya. Kalau kurang dari 120 juta, ya, ini tabelnya. Tabel medis untuk agen MDRT tahunan lebih dari atau sama dengan, 120 juta, ya. Ini perbedaannya ya, Bapak Ibu, ya, sedikit berbeda. Kemarin ada yang tanya, "Pak, kenapa MDRT dibedain sama non MDRT?" Gitu ya. Ya itu salah satu privilege di MDRT, ya. Maka Bapak Ibu semuanya kejarlah menjadi MDRT, ya. Tabel medis untuk agen non MDRT. Nah, keluarnya ini ya, nggak usah saya sebutin satu-satu. Ini tabelnya juga hampir sama dengan tabel medis yang lain. Tabel medis untuk anak-anak, sama gitu ya. Jadi, kalau pengen pengen lebih bagus, ya udah jadi MDRT tabelnya beda-beda dikit ya. Oke, masuk di sini Bapak Ibu semuanya. Oke, perhitungan jumlah resiko awal atau JRA ya, untuk tertanggung adalah di sini Bapak Ibu, tasa jiwa. Untuk tasa jiwanya, uang pertanggungan manfaat meninggal dunia di produk ini ditambahkan dengan uang pertanggungan yang ada seperti unit link atau JRA payer, waiver, mana yang lebih besar ditambahkan dengan uang pertanggungan term life-nya, ya. Nah, di sini JRA payer waiver, payer benefit, dan payer C77 ditambahkan dengan waiver 77 di produk ini untuk perhitungan non-medical limit. Ketentuan ini tidak berlaku untuk polis existing yang tanggal efektif sudah lewat dari
1 tahun. Maka kalau sudah lewat 1 tahun, maka untuk perhitungannya sudah tidak diperhitungkan lagi ya. Waiver CA77 di produk ini ditambahkan dengan payer CA77, Flexi CI, CA100, dan produk CA lain yang dimiliki Allianz untuk perhitungan tasa dengan maksimum pertanggung adalah 10 miliar rupiah ya. Khusus pengajuan baru dan atau penambahan pertanggungan atas tertanggung atau calon tertanggung yang mempunyai riwayat penyakit dan atau pernah dikenakan ekstra premi, ditunda, ditolak, dikecualikan pada pengajuan SPAJ polis sebelumnya, maka tim medis ditentukan oleh Departemen Underwriting setelah SPAJ atau form perubahan polis diterima. Itu yang menentukan kalau pernah pengajuan sebelumnya, ternyata pernah dipospon nih atau ekstra premi nih, dikecualikan. Nah, maka itu yang akan menilai adalah tim underwriting. Nah, penghitungan JRA waiver di CE77, premi berkala yang disetahunkan dikali faktor. Ada faktor pengalinya di sini. Jadi Bapak Ibu dilihat ya, usia tertanggung 1 bulan sampai 17 tahun itu faktor pengalinya besar, 10 kali ya. Jadi gimana? Premi berkala yang disetahunkan. Jadi kalau preminya 1 juta dikalikan 12 bulan, maka itu kan 12 juta ya, 20 juta kali, 10 jadinya 120 juta ya. Tergantung nanti makin makin kecil, makin usianya makin tua gitu ya. Enggak makin tua, kalau saya bilang makin tua Bapak Ibu semuanya nanti tersinggung, tersungging gitu ya. Makin berusia gitu ya, makin berusia pengalinya makin kecil, kan gitu ya. Ini cara penghitungan JRA. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, kalau kita coba hitung perhitungan tasa untuk produk agen MDRT premi tahunan kurang dari 120 juta ya, ini contoh loh ya. Usia tertanggung 50 tahun, masa pembayaran 10 tahun, uang pertanggungannya 800 juta ya. Preminya 28.720 gitu ya. Tasa untuk uang pertanggungannya adalah untuk tasa life itu 800 juta ya. Untuk wipernya itu 201 Kenapa 240 ribu Pak? Ya tadi, usianya berapa? 50 itu kali berapa? 50 tahun 50 tahun 50 tahun. Kalinya 7 ya, kalinya 7, 28.720 juta kali 7 itu munculnya 201.040.000 ya. Maka kalau di sini kalau kita lihat tabel di sini Bapak Ibu, antara uang pertanggungan life sama waiver-nya lebih besar untuk life ya. Maka berdasarkan tabel medis untuk agen Medeti premi tahunan kurang dari 120 juta, tertanggung dikenakan medis tipe N, tidak ada pemeriksaan medis atau non medikal gitu ya. Untuk yang berikutnya contohnya ya, agen non MDRT uang pertanggungan 62 juta, uang pertanggungan apa, usia tertanggung 62 tahun, masa pembayaran premi 5 tahun, uang pertanggungannya 1 miliar. Preminya 112.390.000 ya. Untuk tasa life-nya itu uang pertanggungannya 1 miliar. Waiver-nya kenapa 112.390 kok sama persis, Pak? Kalau kita lihat balik lagi ke sini pengali faktor ya. Usianya berapa? 62. Kalau 62 ke atas pengalinya 1 jadi tidak cuman dikalikan 1 ya, makanya masih tetap. Kalau ini usianya dia, 56, atau sampai 60 maka pengalinya 4 gitu ya. Nah ini bisa. Kalau pengalinya dia usianya 1 bulan Pak, atau 17 tahun, ini pengalinya bisa 10 kali gitu ya. Maka di sini masih tetap untuk, life-nya lebih besar. Maka berdasarkan tabel medis untuk agen non MDRT, tertanggung dikenakan medis tipe B ya, ada LPK plus analisa urin lengkap, plus analisa lemak darah, dan gula darah puasa ya. Itu salah satu contohnya. Ya nanti kalau Bapak Ibu cek gitu ya, waktu dibuat apa namanya, dibuat apa, tabel gitu ya, waktu membuat ilustrasi, nah itu nanti Bapak Ibu akan bisa lihat. Kemudian pengecualiannya. Nah, pengecualian di sini Bapak Ibu, manfaat meninggal dunia. Nah ini kan dikecualikan kan, nah dikecualikan. Hati-hati ya.
Kalau ada bahasa pengecualian itu hati-hati. Kalian tidak berkewajiban untuk membayar manfaat meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam polis jika tertangguh meninggal dunia disebabkan oleh secara langsung maupun tidak langsung salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini. Yang pertama dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal polis mulai berlaku atau tanggal pemulihan polis terakhir, ya, tertangguh meninggal dunia karena bunuh diri. Jadi polis, pemegang polis ya ini, apa namanya, tertangguh pemegang polis tertangguh kurang dari 1 tahun melakukan bunuh diri, maka itu tidak ada pembayaran. Nah, kalau lebih dari 1 tahun gimana, Pak? 1 tahun, 6 bulan, gitu ya, kan lebih dari 1 tahun. Bunuh diri, boleh, tapi harus yang sukses. Jangan bunuh diri yang setengah-setengah, ya. Kalau setengah-setengah malah nggak dibayar nanti, ya. Bunuh diri harus sukses, benar-benar harus meninggal. Nah, kayak gitu, ya. Itu bunuh diri, tapi kan nggak ada orang tujuannya bunuh diri, selain dia stres, selain dia memang ada macam-macam gitu ya, beban hidup, terlalu banyak, ya itu ya, kemudian bunuh diri. Tapi itu harus lebih dari satu tahun kalau pengen keluar. Kemudian tertangguh meninggal dunia dalam masa asuransi dihukum mati oleh pengadilan atau karena macam-macam sebabnya, ya itu ya, ini poin ini ada di semua ketentuan di polis ya, ini semua. Apabila tertangguh meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka kalian akan mengakhiri polis. Dalam hal ini kalian tidak akan mengembalikan premi yang sudah dibayarkan kepada kalian, ya, tuh ya. Jadi tidak ada pengembalian. Kemudian manfaat pembebasan premi asuransi dasar. Aduh, asuransi dasar di sini Bapak Ibu, kalian tidak berkewajiban untuk membayar manfaat pembayaran premi asuransi dasar jika tertangguh menderita, ya, kondisi kritis sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari hal-hal berikut. Poin satu, segala penyakit yang timbul secara langsung atau tidak langsung. Nah, itu biasanya juga di polis-polis yang sebelumnya ada, gitu ya. Nah, di pengecualiannya juga, gitu ya. Nah, percobaan bunuh diri oleh tertangguh baik ketika dalam keadaan sehat fisik, mental maupun tidak, itu juga termasuknya. Jadi percobaan itu kan tadi kan yang di sana bunuh diri harus sukses, karena itu kalau baru percobaan ternyata tidak meninggal. Nah, maka itu impact-nya kan dia masih hidup ya, nanti masuknya pengecualian di sini. Terus kemudian poin B, segala penyakit yang disebabkan baik maupun tidak langsung oleh AIDS ya, atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS ya, HIV, kecuali secara tegas dinyatakan ditanggung dalam polis ya. Kemudian segala penyakit bawaan sejak lahir, semua jenis penyakit atau kondisi cedera, keadaan kesehatan atau ketidakmampuan yang telah ada, baik yang diketahui atau tidak diketahui sebelum tanggal polis mulai berlaku atau tanggal pemulihan polis, mana yang paling akhir atau pre-existing condition. Ya, pre-existing condition tadi ya, diagnosa dokter gitu ya, kita melakukan konsultasi, tertangguh mendapatkan diagnosa pada, seseorang yang wajar berusaha untuk mendapatkan diagnosa atau perawatan dan macam-macam. Ya, kemudian F, berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan narkotik atau alkohol. Nah, ini termasuknya, ya, dikecualikan. Penyakit kondisi kritis di mana tanda-tanda atau gejala penyakit kondisi kritis yang dialami tertangguh atau tanggal diagnosa penyakit atau kondisi kritis terhadap tertangguh terjadi dalam waktu 80 hari sejak tanggal polis mulai berlaku atau tanggal pemulihan mana yang paling akhir, ya. Sejak polisnya aktif ternyata kurang dari 80 hari dia mengalami kondisi, ya, maka tidak ada pembayaran di sini, ya. Terus kemudian contoh ilustrasi premi, ya. Ini contoh ilustrasinya, ya. Pemegang polis dan tertangguh, ya. Ini pria usia 30 tahun, masa pembayaran 10 tahun, ya, yang dipilih 10, ya. Uang pertanggungannya 200 juta, ini tidak berlaku potongan premi, ya. Uang pertanggung, 500 juta, berlaku potongan premi sebesar 15%. Jadi kalau makin gede, saya kasih tahu ya, makin gede itu makin, gede, UP-nya, makin gede potongannya kan gitu, ya. Kan gitu, ini 200 nggak dapat potongan loh ya, ya. 500 dapat 15, 1 miliar dapat 25, 3 miliar dapat 35%. Nah, kalau gitu kan UP-nya diperbesar gitu ya. Kemudian kalau yang poin satu untuk uang pertanggungan pertama gitu ya, tahunannya itu 2.436.000 ya. Semesterannya itu dari premi tahunan jadi 1 juta sekian-sekian gitu ya, kuartalannya itu jadi 657, bulanannya ini jadi 243. Nah, ini potongannya ya, potongannya sekian ya, dari ini kan tahunan.
Kalau dia bulanan itu, 10% dari premi tahunan ya, potongannya gini. Nah, 2, 4, 3, di sini 6, 5, 7. Ah, ini tinggal di sini aja ya. Kalau ini, apa namanya, faktor pengalinya juga sama ya, untuk frekuensi pembayarannya. Tahunannya 518, ini semesterannya ini 52% dari premi tahunan, kuartalnya 27% dari premi tahunan, kalau yang di sini bulannya 10% ya. Kalau tahunannya 9.140.000 sekian-sekian sama ya. Ini kalau tahunannya untuk 3.000.000.000 itu 23.760.000, semesterannya 52% dari premi tahunannya, kuartalan itu 27% dari premi tahunannya, kemudian bulannya 10% dari premi tahunan, ya. Ini ilustrasikan, ya, cek. Karena itu, kalau yang di sini Bapak Ibu kita lihat, ah, makin besar, uang per tahunnya, maka makin besar untuk, ininya, apa namanya, potongannya, ya. Jadi jadi Bapak Ibu semuanya, apa namanya, kalau bisa si nasabahnya minimal, ya minimal biar dapat potongan ya, uang per tahunnya 15% gitu ya, 15%, 500 juta ya, biar dapat biar dapat potongan gitu ya. Eee, terus kemudian kita masuk ke ilustrasi manfaat, coba kita lihat. Ini pemegang polis dan tertanggung usia pria 35 tahun, masa pembayaran preminya ada 15 tahun, uang pertanggungannya asuransi adalah 1 miliar, premi berkala tahunannya untuk asuransi dasar adalah 10.380.000. Pembinaan pembayaran premi auto debit rekening tabungan, pilihan buku polis versi elektronik, dan pilihan korespondensi melalui email. Maka dia akan dapat, apa namanya tadi, booster, gitu ya. Nah, maka di sini masa pembayaran premi dari 35 sampai 50 ya, usia 50. Aman, tentram, terkendali ya, sampai 60. Jika tertanggung meninggal dunia di usia 60 tahun, maka manfaat meninggal dunia mendapatkan 100% UP untuk asuransi dasar. Jadi dia akan terima 1 miliarnya ini akan diterima, ya kan? Nah, ini baru dasarnya saja gitu ya. Ini kalau usianya kurang dari, 75 tahun ya, atau tertanggung ya, meninggal ya saat usia 77 tahun, maka di sini manfaat meninggalnya adalah 100% UP ya, uang pertanggungan di sini, ditambah dengan booster-nya 50%. Kenapa dapat 50% Pak? Karena memenuhi syarat ini, ketiganya ini ya. Nah, untuk asuransi dasarnya, maka dia akan terima 1,5 miliar. Kalau gitu meninggalnya harus di atas 75 tahun, Pak. Ya, kalau bisa, ya. Namanya orang meninggal siapa yang tahu, ya. Gitu ya. Eee, kalau apa namanya, kalau bisa mempertahankan, dipertahankan dulu, gitu ya, biar dapat tambahan 50% gitu. Tapi dengan syarat ini tadi, ya. Syaratnya jangan sampai ada yang berkurang, Bapak, ya. Nah, itu tadi ini syarat penuh ya, syarat penuh artinya, syarat-syarat yang diminta tadi itu terpenuhi ya. Kemudian berikutnya adalah ada salah satu syarat yang tidak, ya tidak terpenuhi. Ini sama ya contohnya ya, anggap aja contohnya sama. Nah, tapi di sini ada pilihan pembayaran premi transfer, ya, pilihan buku polis versi elektronik, benar dia pilih elektronik, memenuhi syarat yang ini. Korespondensinya melalui email, benar. Tapi di sini ada transfer, bukan auto debit. Maka di sini Bapak Ibu, kalau meninggal biasa, artinya dikurang dari 75 tahun meninggal, maka dapatnya 100% ya. Atau meninggal saat 77 ya, maka dia dapatnya 100% UP plus 25. Karena kenapa Pak 25? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu dia pembayarannya melalui transfer. Itu ya, ya dia harus dipahami ya. Kalau minta 50% maka seluruhnya harus terpenuhi. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, terkait dengan, pembebasan premi ya.
Nah, ini kalau contohnya masih auto debit rekening ya, tabungan, polis, polis elektronik, kemudian korespondensi melalui email. Tadi kan usia 35 tahun ya, pas usia 45 tahun, tertanggung ini menderita salah satu dari penyakit kondisi kritis, maka di situ sudah bebas premi asuransi ya, dibebaskan. Udah bebas ya. Kalau yang di sini ini kan bayarnya karena lengkap maka dapatnya kalau meninggalnya 77 di sini. Masa bebas pembayaran premi asuransi ya. Pembebasan pembayaran premi asuransi dasar terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi berikutnya, ya, jatuh tempo pembayaran premi berikutnya, ya. Jadi bulan, berikutnya kalau dia bulanan gitu ya, hingga akhir masa pembayaran premi, ya. Apabila tertanggung menderita salah satu 77 penyakit atau kondisi kritis sebagaimana dimaksud syarat-syarat khusus polis, klaim atas manfaat pembebasan premi asuransi dasar telah kalian setujui. Apabila apa namanya, peningkatan menjadi sebesar 50% tadi ya, sama ya ini ya, maka di situ kalau tidak ada halang merintang gitu ya, tidak ada pengurangan di sini, maka tetap dapat 50, tapi kalau ada yang berkurang di sini, catatannya maka akan berganti jadi 25% gitu ya. Nah, kemudian pembayaran manfaat meninggal dunia akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban tertunggak lainnya apabila ada dari pemegang polis kepada kalian. Pembayaran manfaat pembebasan premi asuransi dasar tidak mempengaruhi manfaat booster pertanggungan. Jadi tidak ada, pengaruhnya di sini. Ini kenapa sampai 50 tahun, karena dia ngambilnya 15 tahun ya. Ini 35 sampai 50 gitu kan udah berapa, pas 15 tahun gitu ya. Sisanya ini kan bebas preminya kan, kurangnya bayar kan cuma 5 tahun, jadi 5 tahun ini sudah bebas bebas premi ya. Terus kalau yang di sini ya, versi elektronik pilihan, pembayaran premi auto debit rekening tabungan ya. Maka di sini Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat contohnya, masa pembayaran premi ya 50 tahun. Pilihan korespondensi melalui email. Kemudian perubahan pilihan koresponden melalui non email ya, tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan booster uang pertanggungan. Jadi di sini kalau ada perubahan, "Aduh Pak, saya email saya gaptek ya, saya minta dikirimin surat cinta biar saya dapat surat cinta tiap apa namanya, awal bulan umpamanya gitu ya. Udah ada nggak, jarang Pak Pos gitu ya, dulu kita nunggu Pak Pos gitu ya, sekarang kan ada macam-macam pengiriman gitu ya. Maka di sini ada perubahan di sini tidak memenuhi kualifikasi atau tidak memenuhi syarat, maka booster-nya akan turun. Walaupun ini di awal-awal dia memilih untuk korespondensinya melalui email gitu ya. Jadi diharapkan sampai akhir hayat pun dia tetap pilihannya adalah tetap di sini, sama semuanya, nggak ada perubahan di sini, ya. Oke, kita masuk di prosedur pengajuan klaim dan manfaat meninggal dunia. Sama ya Bapak Ibu semuanya kalau di sini ya, menerima manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam syarat-syarat khusus polis kepada kalian tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal tertanggung meninggal dunia. Ya. Kalau meninggal dunia itu jangan lebih dari 60 hari untuk submit-nya ya. Nah, kalau bisa kurang dari 60 hari segera. Kalau lihat, oh ada berita duka cita ya, setelah 1 minggu pemakaman ya, Bapak Ibu bisa membantu untuk mengurus ya, kelengkapan berkas-berkasnya gitu ya. Kemudian penerima manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi dan benar dan ditandatangani setelah dokumen pendukung sesuai ketentuan dalam formulir klaim dan polis, ya. Kemudian pembayaran klaim manfaat meninggal dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja, 14 hari kerja loh ya Bapak Ibu, Sabtu Minggu kita libur, aslinya kita ini libur. Demi Bapak Ibu kita ngajar ya, kantor pusat tetap libur ya. Formulir klaim, dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh kalian dan klaim disetujui oleh kalian, ya. Hari kerja itu Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu nggak dihitung gitu ya. Nah berkasnya apa? Nah ini, sebelah kanan. Ini hampir sama ya, berkas-berkas yang harus diisi, formulir klaim meninggal, macam-macam. Nah ini, di apa namanya, dilengkapi, ya. Kalau tidak ada, tadi kayaknya ada yang tanya, kalau tidak,
tidak dari dokter, ya buat kronologis meninggalnya. Kemudian prosedur klaim manfaat pembebasan premi asuransi, ya. Kalau pembebasan, premi asuransi, pemegang polis harus memberitahukan klaim sorry sorry, aku lupa yang kecil ini. Berkas dokumen klaim ya, yang telah dilengkapi dapat dikirim ke jangan lupa yang sekarang, jangan ngikutin yang lama kan sudah dihapuskan tuh ya. Yang lama sudah dihapuskan, ngikutin yang baru ya. Dokumen klaim dikirimkan jangan lupa di depannya, nah itu ditulisin ya, individual life claim ya, dengan nomor polis sekian 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 gitu ya, dikirimkan ke mana? Ke Ahlian Dokumen Manajemen Center Jakarta, Gedung Setiabudi, Atrium lantai 3 ya, 308 309 HR Rasuna Said, Kapling 62 Jakarta Selatan ya. Nah ini ya, jangan lupa depannya itu dituliskan ya, individual life claim, dulunya kan nggak ada gitu ya. Yang suka ngeklaim, dulunya ini kan nggak muncul, nah sekarang ada muncul. Yang baru tahu, nah sekarang ya, yang mau ngeklaim sekarang di depannya dikasih ya. Oke, saya lanjut ke sini, untuk pembebasan premi. Ya pembebasan premi, pemberitaan klaim secara tertulis dan memberitakan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam syarat-syarat khusus polis kepada Allianz tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosa menderita penyakit atau kondisi kritis sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat khusus polis. Kalau memang sudah ada diagnosa dokter, sudah ada surat rekomnya dari dokter, maka Bapak Ibu langsung diajukan gitu ya, jangan ditunda-tunda, "Alah nanti-nanti aja nggak apa-apa, yang penting nanti saya bebas premi," kan gitu ya. Enggak, ya harus kurang dari 60 hari Bapak Ibu langsung mengajukan. Hari ini pergi ke dokter, dapat diagnosanya, ya, lengkap semuanya, boleh dikirimkan, ya. Pemegang polis harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan polis kepada Allianz. Jadi syarat-syaratnya harus dilengkapi, sebelah kanan, ya. Formulir pengajuan, surat keterangan, formulir surat kuasa pelepasan, fotokopi identitas, identitas diri tertanggung, fotokopi hasil pemeriksaan medis, kemudian formulir pemberitaan nomor rekening, ya, dokumen lainnya, ini harus dilengkapi, ya. Karena kalau tidak dilengkapi kurang nanti Bapak Ibu pending, ya, pending. Ya, nanti kalau pending Bapak Ibu bingung, "Pak, ini kok ada pending, Pak?" Ternyata ada salah satu form tidak dikirimkan, ya. Atau salah satu syarat tidak dipenuhi, ya. Itu ya Bapak Ibu ya, tolong dipahami. Kemudian berkasnya tadi ya, jangan lupa dikirimkan individual life claim, nomor polis, sekian sekian sekian, kirimnya ke sini. Nah, sekarang komisi yang dari kemarin tanya aja gitu ya, di sesi 1, sesi 2, sesi 3 gitu ya, di hari 1, hari 2 kan saya ngikut terus kemarin gitu ya. Walaupun saya nggak yang ngajar waktu kemarin ya, tapi saya jadi co-trainer ya, jadi paham gitu ya. Bapak Ibu tanya aja gitu, "Pak komisinya berapa Pak? Dapatnya berapa Pak? Yang penting saya cuan Pak," kayak gitu ya. Nah, komisi produk termasuk pajak Bapak Ibu, ini sudah termasuk pajak, dapatnya itu, masa pembayaran premi 5 tahun, dapatnya itu 2 tahun ya, tahun polis 1 dan kedua ya. Besarannya premi apa namanya, pembayaran premi selain tahunan, ya, ingat selain tahunan. Ya, jadi bulanan, kuartalan, semesteran dapatnya 15% ya. Kalau tahun kedua dapatnya 5%. Kalau pembayaran premi tahunan, nah enaknya bayar tahunan nih, dapatnya langsung 20% ya, tahun ke satu. Tahun kedua dapatnya 10%. Karena itu Bapak Ibu, si nasabah diharapkan membayar tahunan, ya. Satu, mempermudah dia, gitu kan, selama setahun kan ingatnya setahun setahun gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga komisi juga lebih besar gitu ya. Kemudian, masa pembayaran premi 10 tahun, ya. Nah, kalau 10 tahun untuk pembayaran premi selain tahunan adalah 20% ya, tahun ke satu. Tahun kedua 10%. Pembayaran premi tahunan 25%, lebih besar lagi ya, kalau ngambilnya 10 tahun. Kemudian, pembayaran premi tahunan adalah 15 persen untuk tahun kedua ya. Untuk masa pembayaran premi 15 tahun, wah 15 tahun, panjang lagi ya, dapatnya gede lagi ya. Tahun polis ke satu dapatnya 24,5%, kemudian tahun satu ya, tahun kedua 15%, pembayaran premi tahunan adalah 28% dan tahun kedua 20% ya. Ini komisi produk ya, termasuk pajaknya.
Perhitungan kompensasi, ya, perhitungan overriding generasi, quality, BP bonus, dan bonus lainnya jika ada, akan mengikuti ketentuan yang berlaku di buku pedoman dasar keagenan ASN, ya, patokannya di sana. Kemudian perhitungan produksi. Nah, kemarin juga tanya, "Pak, itu emosinya dihitung nggak, Pak? ALP-nya dihitung nggak, Pak?" Nah, tiap kelas pasti ada pertanyaan itu. Untuk ALP produk ini akan dihitung untuk konteks, ya, maintaining of kontrak atau MOC dan promosi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, dihitung, ya. Overreading-nya yang ngikuti, ya. Kemudian besaran perhitungan di atas merupakan perhitungan kotor dan untuk perhitungan pajak tetap mengacu kepada peraturan perpajakan yang berlaku, ya. Nah, nanti kalau memang ada itu ya. Tapi ini untuk semua pertanyaan yang kemarin yang ditanyakan terkait ALP-nya dihitung kagak, masuk dalam emosi kagak, gitu ya, perhitungan overriding-nya berapa, ah, itu udah dijelasin di sini, ya. Kemarin kan belum ada. Ah, kalau yang ikut hari ini Bapak Ibu dapat semuanya, yang kemarin belum dapat loh, karena ini materinya saya dapat tadi malam. Ini dapat update tadi malam ya, yang ikut kemarin-kemarin kurang ya, masih kita jawab besok besok gitu ya. Hari ini, syukur Bapak Ibu ikut kelas ini dapat ya. Untuk informasi lebih lanjut, penyampaian keluhan serta layanan Allianz, pemegang polis dapat menghubungi Allianz Care di 1500 136 atau email di kontak@allianz.co.id atau mengunjungi websitenya di www.allianz.co.id. Nah, ada satu lagi. Aduh, Pak Erik bikin kaget, ya. Jangan lupa Bapak Ibu, penawaran khusus ya, kalau di toko-toko itu kan ada diskon meriah gitu ya. Jusami, Jumat, Sabtu, Minggu ada diskon ya. Tapi ini bukan Jusami loh, ini 1 bulan penuh loh ya. Penawaran khusus ya untuk Legacy Pro untuk Bapak Ibu, ambil ya. Ambil sendirilah, jual pribadi lah untuk diri sendiri dulu lah ya. Nanti nasabahnya setelah Bapak Ibu gitu ya. Atau Bapak Ibu sudah sodi-sodi sama nasabahnya. Tapi ditunggu ya tanggal 2 ya. Khusus pembelian hingga 30 Juni 2023 Bapak Ibu semuanya ya. Ini bonus hingga 10% untuk uang pertanggungannya ya. Hanya berlaku untuk bulan Juni saja loh ya. Nanti jangan sampai tanya, Pak Erik itu masih bisa nggak Pak? Saya dapat 10%." Nah 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 nah, udah bulan Juli ternyata. "Ah, saya bacanya bulan Juli, Pak." Bulan Juni ya, Juni ya, bulan besok ya. Nah, bulan besok itu Bapak Ibu dapatnya 10% tambahan ya. Syarat dan ketentuannya, minimum uang pertanggungan 1 miliar Bapak Ibu semuanya. Udah di sini dapat bonus 10%, terus tadi kan kalau minimal, di atas 500 juta kan udah dapat, potongan ya. Dapat potongan double-double loh Bapak Ibu semuanya, ya. Khusus pembayaran dengan atau debit, tabungan, atau kartu kredit ya, memilih e-Polis ya syaratnya. Udah dapat, yang tadi, yang akan itu kan yang potongan-potongan yang sebelumnya itu kan reguler ya. Nah, ini khusus, ya khususan untuk bulan Juni, ya. Maka nanti pas launching tanggal 2 Bapak Ibu langsung gercep, pribadi beli ya, eee, untuk beli, beli untuk ini, apa namanya, mendapatkan tambahan bonus, ya. Oke, aduh kok lari. Syarat dan ketentuan Bapak Ibu, pertama, pengajuan dan terbit polis adalah selama periode promo, ya, selama periode promo loh ya. Jangan sampai nanti telat-telat, biasanya itu sukanya gini, nanti masih akhir bulan, nanti nunggu aja dulu, nanti kalau udah mepet-mepet gini, "Pak Erik boleh nggak bisa dibantuin nggak? Ini saya ini biar dapat 10%. Lah ini gimana? Masih pending Pak, nggak kelar-kelar Pak, pending-nya Pak." Nah, wassalam lah ya, saya mau nolong gimana gitu ya. Biasanya gitu, udah last minute gitu ya, udah tanggal 30 baru pengajuan gitu ya, habis itu pending. Nasib nasib gitu ya, mau dapat 10% kagak jadi gitu ya.
Aduh, karena itu kalau ngambil itu jauh waktu Bapak Ibu, jangan mepet-mepet. Kalau mau ketemu nasabah itu juga jangan mepet-mepet, sudah tahu batasan sampai tanggal 30, senangnya apa, "Alah nggak apa-apa Pak, nanti tanggal 25 ada acara," nggak jadi mundur lagi akhirnya mepet-mepet ya. Kemudian kedua, bonus ekstra 10%, uang pertanggungan hanya akan diberikan kepada calon tertanggung bagi calon pemegang polis yang memilih e-polis, e-statement, dan pembayaran premi lanjutan dengan auto debit tabungan atau kartu kredit. Jika metode pembayaran premi berubah selama periode pembayaran hingga klaim terjadi, maka bonus ekstra 10% uang pertanggungan menjadi tidak berlaku. Ya, jangan sampai ada perubahan. Ya, saya ingatkan, jangan sampai ada perubahan. Loh Pak, kalau saya nggak dapat 10% Pak, ternyata ada perubahan di tengah jalan, ya. Terus kemudian untuk mendapatkan bonus ekstra 10% uang pertanggungan, polis tidak boleh lapse selama masa pembayaran hingga klaim terjadi, gitu ya. Jika terjadi lapse selama periode pembayaran kemudian dilakukan pemulihan polis, maka bonus ekstra 10% uang pertanggungan menjadi tidak berlaku. Nah, ini ya, diingat-ingat ya. Kemudian syarat dan ketentuan pembukaan polis baru mengikuti ketentuan underwriting, medical, dan finansial, ya. Bonus ekstra 10% uang pertanggungan tidak dapat dialihkan atau ditukar dengan bentuk atau hadiah lainnya. "Pak, nggak 10% aja lah Pak, saya pengen dapat payungnya Alian lah," gitu ya. "Pak, saya pengen dapat kaosnya Alian," gitu. Enggak ya, tetap ya di sini bonusnya, di dalamnya ya. Kemudian bonus ekstra 10% uang pertanggungan akan berlaku 1 tahun terhitung sejak polis diterbitkan hingga tanggal meninggal dunia. Untuk setiap pengajuan klaim yang disetujui sebelum 1 tahun, tertanggung hanya akan menerima 100% uang pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam polis dan bonus ekstra 10% uang pertanggungan tidak berlaku. Jadi ini berlakunya kapan? Berlakunya itu 1 tahun terhitung sejak polis diterbitkan hingga tanggal meninggal dunia, ya. Ini untuk apa namanya, untuk ekstra apa namanya ini, ekstra bonus ya, ekstra bonus kalau kita bilang ya, ekstra bonus ya. Kemudian penambahan bonus ekstra 10% UP tidak akan memperhitungkan atau menambah tasa ya, total accumulate sum insured ya, yang dimiliki calon tertanggung ya. Ini tidak memperhitungkan penambahan tasanya. Ya, bonus ekstra 10% uang pertanggungan hanya akan dihitung berdasarkan uang pertanggungan awal dan bukan dari penambahan booster uang pertanggungan 50% atau 25% pada saat tertanggung berusia 75 tahun. Saat 75 tahun itu kan ada penambahan gitu ya. Nah, maka itu, tidak akan dihitung dari setelah ada booster-nya, tapi di awal pertama dia ngambil. Awal pertama kalau 1 miliar ya 1 miliar. Bonus ekstra uang pertanggungan dibatasi maksimal 1 miliar untuk setiap tertanggung, ya. Polis dengan 5 miliar, bonus 10%-nya UP adalah 500 juta. Kalau polis dengan 10 miliar, bonus adalah 10% UP atau 1 miliar. Polis dengan UP 15 miliar, bonusnya itu kan 10% sama dengan UP 1 miliar, ya. UP 1 miliar, ya benar 1 miliar, gitu ya. Jadi, kalau batasannya adalah, maksimal itu 1 miliar, ya. Jadi dapat tambahan 1 miliar. Polis dengan nama harusnya kalau 15 ini kan kalau 10%-nya kan 15 ya, tapi di sini maksimalnya adalah 1 miliar ya. Polis dengan nama tertanggung, insured yang sama, bonus ekstra uang pertanggungan yang berlaku untuk satu tertanggung ya, meskipun dibeli melalui jalur distribusi yang berbeda. Polis pertama yang diterbitkan akan menerima bonus ekstra uang pertanggungan. Pemegang polis akan menerima email pemberitahuan bahwa nasabah berkesempatan mendapatkan bonus ekstra 10% UP yang dikirimkan maksimal 30 hari setelah periode promo berakhir. Gitu ya, ini syarat dan ketentuan. Skemanya Bapak Ibu semuanya, pemegang polis ini yang bonus 10% ya, ekstra 10% ya untuk calon tertanggung ya, pertanggungan untuk calon tertanggung. Pemegang polis membeli polis selama periode promo dan memenuhi semua kriteria, menerima manfaat mengajukan klaim meninggal dunia, kemudian diterbitkan ya, pembelian Legacy Pro, uang pertanggungan dasar 1 miliar, memilih e-polis, e-statement, pembayaran premi lanjutan dengan auto debit tabungan ya. Nah ini, nasabah menerima email
setelah 30 hari gitu ya, mendapatkan surat pemberitahuan, kemudian, UP dasar awal 1 miliar berlaku bonus 10% maka dapat tambahan 100 juta. Total UP dasar plus bonus adalah 1,1 miliar. Itu di 30 Mei. Nah, ini kan 30 Mei, 2023 nanti akan munculnya 1 tahun kemudian ya, setahun kemudian akan muncul, jadi 1,1, 30 Mei 2024 ya. Kemudian tanggal meninggal pada umur 50 tahun, maka di situ klaim dibayarkan 1,1 miliar. Ini kalau penghitungannya, apa namanya, belum mendapatkan booster, gitu ya. Kemudian pemegang polis selama periode promo memenuhi semua kriteria penerima manfaat mengajukan klaim meninggal sebelum 1 tahun polis diterbitkan. Ya ini sebelum tahun polis diterbitkan. Jadi, endorsement-nya satu polis ya polisnya diterbitkan itu kan, eee, 1 tahunnya gitu ya, untuk tambahan apa namanya, ekstra bonusnya gitu ya. Ini pembeliannya sama ya, dia pengajuan 30 Mei 2023, kemudian April ya, meninggal dunia ya, tanggal meninggal tertangguh ya, ini meninggal dunia. Klaim dibayarkan sebesar 1 miliar. Ini tidak berlaku bonus 10% karena masih di bawah 1 tahun polis diterbitkan ya. Nah, ini harus melewati atau melampaui atau sama dengan 1 tahunnya pas, harusnya di sini. Kalau di sini kan kurang. Jadi di sini April, Mei masih 1 bulan, ya masih kurang 1 bulan. Maka di sini tidak akan mendapatkan bonus, harus ngelewatin 1 tahun atau pas 1 tahun pas. Maka di situ akan mendapatkan tambahan bonus ekstra sebesar 10%. Kemudian pemegang polis membeli polis selama periode dengan memenuhi kriteria lain namun tidak memilih e-polis. Nah, sama. Ini tidak pilih e-polis pilihannya ya, masuk, kemudian tanggal meninggal tertanggung, April ya, karena tidak berlaku bonus UP 10% gitu ya, karena tidak memilih e-polis ya. Tidak berlaku bonus, UP sebesar 10% karena tidak memilih e-polis ya. Syaratnya harus memilih e-polis, memilih e-statement, dan memilih auto debit ya. Walaupun ini udah satu tahun. Kemudian pemegang polis membeli polis selama periode promo dengan menggunakan cash transfer. Untuk pembayaran premi lanjutan memilih e-polis dan statement. Pemegang polis mengubah cara pembayaran premi lanjutan menjadi auto debit tabungan sebelum setahun polis diterbitkan ya. Jadi pertama itu, cash gitu ya, kemudian berikutnya diubah menjadi auto debit. Maka di sini Bapak Ibu semuanya, awal pertama dia masuk 30 Mei 2023 itu pembayarannya itu yang tidak sesuai dengan kriteria, ya. Kemudian di tengah perjalanan sebelum 1 tahun ada perubahan cara bayar premi lanjutan menjadi auto debit, ya. Nah, Agustus 2028 itu sudah berapa puluh tahun ya, tanggal meninggal meninggal tahun, klaim dibayarkan sebesar 1 miliar ya. Kenapa dibayarkan 1 miliar? Harusnya kan dapat ekstra ekstra 10% Pak, gitu ya. Hal ini tidak berlaku bonus ya, uang pertanggungan 10% karena pembayaran premi lanjutan menggunakan cash transfer, pembayaran, premi lanjutan dengan auto debit harus diajukan sejak awal pada saat pengajuan. Nah, karena itu Bapak Ibu, di sini catatannya adalah tidak boleh satu pun atau sekalipun Bapak Ibu melakukan pentransferan ya, transfer manual, tapi harus menggunakan auto debit ya, baik rekening ataupun kartu kredit ya, dari awal. Kemudian skema promo ekstra 10% uang pertanggungan calon tanggung ini untuk polis, melalui skema kriteria, manfaat pengajuannya ini meninggal dunia ya, sudah di atas 1 tahun dan polis diterbitkan, ini memenuhi kriterianya semuanya masuk di sini, UP dasar awal 1 miliar, bonusnya 100 juta, jadi totalnya 1,1, ini mencapai umur 75 tahun mendapatkan booster uang pertanggungan 50% dari fitur produk 500 juta ya. Jadi di sini bukan dari 1,1 ya, tapi dari 1 miliarnya saja, ya ekstra bonusnya tidak dihitung. Tanggal meninggal meninggal tertanggung pada umur 80 adalah klaim total dibayarkan adalah 1,6 miliar.
UP dasar 1 miliar, bonus ekstra 100 juta, booster uang pertanggungan dari fitur produk adalah 500 juta. Kayak gitu ya. Intinya, dia meninggal, eee dia akan dapat, 1,6 dari mana? Komponennya UP dasarnya 1 miliar, ekstra preminya, ekstra bonusnya 10% ya. Kemudian boosternya dapat 50%. Kemudian membeli polis selama periode promo menggunakan auto debit tabungan untuk pembayaran premi lanjutan, memilih e-polis dan e-statement. Pemegang polis mengubah cara pembayaran premi lanjutan menjadi cash transfer setelah 1 tahun polis diterbitkan. Pertama, dia itu masih menggunakan 3 item tadi, jadi dia masih berlaku ya, UP dasar awal 1 miliar dapat, bonusnya 10% 100 juta, UP dasar plus, bonus 1,1. Nasabah merubah cara bayarnya dulunya auto debit, sekarang pakai transfer. Maka di sini mendapatkan booster uang pertanggungan 20% dari voucher 250. Jadi akan turun ya, akan turun. Terus kemudian meninggal dunia 30 Agustus 2005 2050, 30 Agustus 2050, maka di sini klaim yang dibayarkan adalah 1,250 totalnya ya. Karena apa? UP dasar 1 miliar, boosternya 250 ya, boosternya 250. Tidak berlaku bonus UP 100% karena pembayaran premi lanjutan diubah menjadi cash pada periode pembayaran premi. Ini hampir sama Bapak Ibu, kalau yang di sini ini, klaim meninggal usia 80 tahun, pembelian masih sama 30 tahun, kemudian berjalannya waktu P dasar awal 20 miliar dapat bonus 10%, 1 miliar, kemudian, UP dasarnya dan bonus adalah, eee, ditambah bonus ya, kemudian ditambah di total ada 21 miliar. Mendapatkan booster uang pertanggungan 50% dari fitur produk karena ini memenuhi syarat, tanggal meninggal tertanggung pada 20 tahun, klaim total bayar 31 miliar, 31 miliar dari mana? 20 miliar UP dasar, 1 miliar dari, apa namanya, dari bonus ekstra 50% dari, waiver gitu ya. Maka dia terimanya, 31 miliar. Kalau yang di bawah ini, namun setelah 1 tahun polis tersebut menjadi lab, kemudian dilakukan pemulihan sehingga polis tersebut menjadi infos, maka di sini di, pembukaan awal masih sama, UP dasarnya masih sama, dia ada nambah 10%, kemudian status polis nasabah menjadi lab. Lab nggak bisa bayar atau macam-macam ya. Kemudian polis tersebut dipulihkan di bulan 1 ya. Kemudian, eee, apa namanya, ini enforce ya, karena ini ada lapse, ini 1 ini kan Juli, terus kemudian ada iya ada enforce untuk pemulihan ya, 1 September, kemudian tanggal meninggal pada 70 tahunnya, ini 30 Agustus 2040. Jadi 10 tahun 10 tahun yang akan datang gitu ya. Tidak berlaku bonus UP 10% karena status polis pernah lab ya, pernah lab. Jadi dia tidak akan apa namanya, mendapatkan. Kemudian pemegang polis membeli polis selama periode promo pada 2 jalur distribusi, yaitu A dan B dengan calon tertanggung yang sama. Uang pertanggungan dasar untuk polis pada jalur distribusi A yaitu 1 miliar, UP-nya dasar yang polis pada jalur B yaitu 5 miliar. Memenuhi semua kriteria, penerima manfaat mengajukan klaim, meninggal 1 tahun setelah polis diterbitkan. Maka di sini, awal masuk sudah lengkap semuanya, nasabah 30 hari itu akan mendapatkan surat, kemudian 1 tahun kemudian tanggal 30 Mei 2024, dia akan mendapatkan polis pertama yang diterbitkan, ini berhak mendapatkan apa namanya, bonus 10% dengan, detailnya adalah UP dasar awal 1 miliar, berlaku bonus 10% 100 juta, maka totalnya 1,1. Kemudian tanggal meninggal tertanggung pada umur 50 tahun, klaim dibayarkan 1,1 ya.
Kemudian penawaran khusus tabel medical untuk campaign ya, campaign untuk Allianz Legacy Pro. Ya, ini di bulan apa, Juni ya, bulan Juni ya, ini campaign-nya, ya, campaign di bulan Juni. Bener nggak sih? Bener kan, bulan Juni. Nah, oh, sorry, khusus berlaku hingga 31 Agustus 2023. Kalau yang 10% tadi sampai 30 Juni, nah 30 saya suruh nginget-nginget, 30 Juni karena banyak bonus ya, 30 Juni 2023 kalau yang penawaran khusus tabel medis ini sampai 31 Agustus 2023 ya. Nah, ini boleh di-capture kalau yang ini. Saya ngambil nganu Pak, ngambil 3,5 M ya. Eee, kalau pakai US ini, kalau pakai ini. Saya 3,5 M, usia saya, rentan 18 sampai 45. Oh, masih non medical. Oh, iya 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 iya, masih non medical gitu ya. Saya mau ngambil 10 miliar ya kan, 10 miliar di sini. Nah, dapat kena E saya, ya. Ini ini silakan dipergunakan Bapak Ibu. Syarat dan ketentuan, tertanggung atau calon tertanggung diharuskan mengisi kondisi kesehatan di SPAJ secara benar. Nah, ini harus di-declare Bapak Ibu kalau memang ada pre-existing condition, ada pernah dia, apa gitu ya, wajib ditulis ya di situ ya. Kemudian jika dalam pengisian ditemukan data riwayat kondisi kesehatan dan lain-lain di SPAJ dan ternyata dibutuhkan pemeriksaan medis, maka underwriting departemen akan mengeluarkan remark permintaan medis, ya. Tertanggung atau calon tertanggung yang sudah mempunyai riwayat penyakit dan atau pernah dikenakan ekstra premi, postpone, decline, exclusion pada pengajuan SPAJ atau polis sebelumnya, maka ketentuan medikal akan ditentukan oleh underwriting departemen setelah SPAJ diterima. Kemudian ketentuan tabel medical, underwriting yang berlaku mengacu pada tasa life atau tasa CI, mana yang lebih besar. Ketentuan underwriting yang lainnya yang tidak diinformasikan di atas akan tetap berlaku seperti biasa. Ketentuan tabel non-medical limit khusus ini tidak menghapuskan ketentuan persyaratan medis tambahan untuk pengajuan permohonan asuransi yang berasal dari daerah yang termasuk peningkatan klaim di sini, peningkatan klaim dini apabila terjadi ketidaksesuaian tabel medis pada saat submit SPAJ atau penerima persyaratan underwriting yang tidak sesuai, maka dapat diinformasikan terlebih dahulu, ya. Diinformasikan kepada underwriting melalui BPR ya. Perhitungan tasa medikal pada program ini juga berlaku ketentuan akumulasi uang pertanggungan yang akan menghitung tasa dari semua polis yang dimiliki tertanggung atau calon tertanggung dengan masa pertanggungan kurang dari atau sama dengan 1 tahun sejak tanggal efektif pertanggungannya tanpa tanggal efektif polis ya. Udah berakhir Bapak Ibu semuanya ya. Sampai di sini Bapak Ibu, ah, kita tutup, bukan kita tutup, tapi masih ada pertanyaan yang wajib saya akan jawab, gitu ya.